Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas zat dan karakteristiknya. Zat dan karakteristiknya. Mari kita lakukan percobaan kecil. Siapkan 3 buah botol, lalu isi ketiga botol tersebut dengan air. Beri nomor 1, 2, dan 3 pada botol. Masukkan botol 1 ke dalam freezer dan tunggu sampai 60 menit. Tuangkan isi botol kedua ke dalam panci dan panaskan hingga mendidih. Sementara itu, diamkan botol 3 tanpa memberi perlakuan apa-apa. Kemudian, lihatlah apa yang terjadi. Apakah terjadi perubahan di antara ketiganya? Yap, air jika dimasukkan ke dalam freezer, maka wujudnya akan berubah menjadi es atau padat. Lalu, air jika dipanaskan hingga mendidih, maka wujudnya akan berubah menjadi uap air atau gas. Sedangkan air, jika tidak diberikan perlakuan apa-apa, maka wujudnya akan tetap cair. Sebelum lebih dalam membahas sifat zat, kita harus tahu dulu, apa itu zat? Zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi, semua hal yang memiliki massa dan dapat menempati ruang dapat disebut dengan zat. Sifat fisika. Sifat fisika zat diantaranya ada wujud zat, di mana seperti yang kita tahu di percobaan sebelumnya bahwa wujud zat itu dapat berupa zat cair, zat padat, dan gas. Lalu ada warna. Setiap zat itu memiliki warna yang berbeda-beda dan bermacam-macam. Kemudian ada kelarutan. Kelarutan adalah kemampuan zat untuk ikut larut atau campur dengan pelarutnya. Pelarut zat ini biasanya berupa air. Di sini ada contoh bahwa bubuk kopi larut di dalam air panas. Kemudian ada daya hantar listrik. Zat atau benda dibagi menjadi 2 berdasarkan daya hantar listriknya. Ada konduktor dan isolator. Konduktor adalah zat yang dapat menghantarkan listrik dengan baik, sedangkan isolator adalah zat atau benda yang tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik. Di sini ada contoh kawat dapat menghantarkan listrik dengan baik, berarti kawat termasuk ke dalam konduktor. Yang terakhir ada kemagnetan. Sama seperti daya hantar listrik, kemagnetan ini dibagi menjadi 2. Ada benda yang magnetik maupun benda yang non-magnetik. Paku memiliki sifat magnetik karena dapat ditarik oleh magnet. Selanjutnya ada sifat kimia. Sifat kimia zat diantaranya mudah terbakar. Contohnya seperti bahan bakar minyak atau gas bumi. Lalu ada busuk dan asam. Makanan yang dibiarkan pada ruang terbuka terlalu lama akan basi. Lalu selanjutnya ada mudah meledak. Contoh seperti botol parfum yang terlalu lama terpapar cahaya matahari akan meledak. Kemudian berkarat. Di sini ada contoh besi yang berkarat akibat terkena air dan udara. Lalu yang terakhir itu beracun, di mana gas karbon monoksida dari hasil pembakaran kendaraan bermotor biasanya beracun. Selanjutnya ada unsur, senyawa, dan campuran. Yang pertama unsur. Unsur adalah zat tunggal atau murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Beberapa ilmuwan kimia telah menemukan lebih dari 100 macam unsur yang ada di bumi. Berdasarkan sistem periodiknya, unsur dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu unsur logam, semilogam, dan non-logam. Unsur logam memiliki beberapa sifat khusus, yaitu berwujud padat, berwarna putih mengkilap, keperakan, abu-abu atau kuning, menghantar listrik yang baik, mempunyai titik didih atau titik leleh yang tinggi, serta dapat dibentuk menjadi lempengan atau lembaran. Di antara contohnya adalah unsur logam, yaitu aluminium, barium, besi, emas, kalium, perak, kromium, magnesium. Selanjutnya ada unsur semilogam,
Disebut juga dengan istilah metaloid karena dapat bersifat layaknya unsur logam maupun non-logam. Umumnya, unsur ini bersifat semikonduktor. Jadi, saat suhu rendah, unsur ini tidak dapat mengantarkan listrik dengan baik. Sedangkan, saat suhu tinggi, unsur ini dapat mengantarkan listrik dengan baik. Unsur semilogam berwujud padat, namun teksturnya lebih rapuh dibandingkan unsur logam, serta berwarna abu-abu mengkilap atau keperakan. Di antara contohnya ada boron, silikon, germanium, arsen, antimon, telurin, dan polonium. Selanjutnya, ada unsur non-logam. Unsur non-logam ini memiliki beberapa sifat khusus, yaitu berwujud padat, cair, dan gas pada suhu ruangan. Umumnya berwarna tidak mengkilap, bukan pengantar listrik dan panas yang baik, mempunyai titik didih atau titik leleh yang rendah, serta dapat dibentuk, direntangkan, atau ditarik. Contohnya, belerang, fosfor, karbon, silikon, iodin. Sementara itu, unsur non-logam berbentuk gas diantaranya ada fluorin, helium, hidrogen, klorin, nitrogen, oksigen, dan neon. Bromin merupakan unsur non-logam berbentuk cair. Ya, selanjutnya ada senyawa. Gabungan dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia disebut dengan senyawa. Oleh karena itu, senyawa juga dapat diartikan sebagai suatu zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Contoh senyawa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah air. Pertama, senyawa organik berasal dari makhluk hidup atau dari proses fotosintesis. Senyawa ini terdiri dari unsur karbon C sebagai rangkaian utamanya. Sifat senyawa organik tidak mudah larut dalam air, namun akan larut jika dicampur dengan pelarut yang sifatnya organik juga. Selain itu, unsur pembentuknya berupa karbon. Senyawa organik cenderung akan mudah terbakar. Contoh diantaranya adalah senyawa organik gula, alkohol, dan urea. Lalu ada senyawa anorganik, berasal dari sumber daya mineral yang terdapat di bumi. Senyawa ini memiliki titik didih atau titik leleh yang relatif tinggi dibandingkan dengan senyawa organik. Senyawa anorganik memiliki sifat mudah larut dalam air dan cenderung tidak mudah terbakar. Contohnya ada air, garam, karbon dioksida, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya ada campuran. Campuran adalah suatu zat yang terbuat dari gabungan dua atau lebih zat yang berbeda tanpa melalui reaksi kimia. Gabungan zat-zat ini biasanya berupa senyawa dengan senyawa, unsur dengan unsur, atau senyawa dengan unsur. Namun, zat tersebut tidak dapat bersatu secara kimiawi karena masih mempertahankan sifat aslinya. Campuran ini terdiri dari campuran homogen, di mana campuran homogen terjadi apabila seluruh materi penyusun campuran itu tidak dapat dibedakan lagi antara satu dengan yang lainnya, tapi sifat dari masing-masing materi penyusunnya masih dapat terlihat. Contohnya seperti campuran air dengan susu bubuk coklat. Saat kamu mencampurkan kedua zat tersebut, air dan susu bubuk coklat telah bercampur menjadi cairan berwarna coklat. Akibatnya, kamu tidak bisa membedakan mana zat yang merupakan air dan susu. Tapi sifat dari masing-masing zat itu masih tetap terlihat, yaitu sifat cair dari air dan sifat manis dari warna coklat susu bubuk. Selanjutnya, campuran heterogen terjadi apabila seluruh materi penyusun campuran itu beserta sifat-sifatnya masih dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Contohnya adalah campuran air dengan minyak goreng. Selanjutnya ada perubahan zat. Yang pertama ada perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan bentuk dan ukuran suatu zat, tapi tidak menghasilkan zat jenis baru. Beberapa contoh peristiwa yang termasuk ke dalam perubahan fisika diantaranya membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Dan yang kedua ada perubahan kimia.
Perubahan kimia adalah perubahan bentuk dan ukuran suatu zat serta menghasilkan zat baru. Beberapa contoh peristiwa perubahan kimia yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari kita diantaranya besi yang berkarat, lalu kayu yang menjadi lapuk, makanan dan minuman yang menjadi basi, daging yang membusuk, dan masih banyak lagi. Nah, seperti itulah sekilas mengenai zat dan karakteristiknya. Bagaimana? Menarik bukan? Sekian dan terima kasih.